Ini cara melakukan penggantian seal shock. Ini seal shock kalau udah basah seperti ini, artinya itu sealnya sudah bocor dan harus dilakukan penggantian. Caranya sebagai berikut. Anda bisa menggunakan obeng, ya, obeng yang besar, terus cari obeng min yang kecil seperti ini untuk mengambil ring penguncinya. Caranya seperti ini, kita dorong ke bawah tutupnya, terus gunakan obeng min kecil untuk mencongkel ring penguncinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini penguncinya sudah kena. Anda juga bisa menggunakan tracker. Ini tracker saya buat dari ring setang shaker yang bekas untuk membuka seal shock seperti ini caranya. Nah, ini tutupnya sudah terlepas. Kemudian kita buang oli sisanya seperti ini. Kita keluarkan dulu pernya. Kemudian aku menggunakan as roda bekas ini untuk mengganjal. Kemudian kita buka baut ini, baut yang ini. Gunakan kunci L. Kalau aku menggunakan kunci L ini berfungsi untuk mengganjal sulingnya supaya saat pembukaan bautnya itu dia tidak muter sendiri. Ini berhubung bautnya udah selek, udah bulat, maka saya harus dilakukan penggetokan dulu. Anda bisa menggunakan obeng ketrok seperti ini atau menggunakan impact. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, sudah terbuka bautnya. Kemudian kita tarik asnya. Nah, seperti ini. Ini ya sulingnya. Jadi fungsi besi ini adalah untuk menahan ini. Bautnya itu dia ada di sini. Nah. Kemudian kita ambil ring pengunci sealnya seperti ini. Nah, ini lihat sekali sangat kotor rata-rataan. Kemudian siapkan lap seperti ini, taruh di sini. Kemudian kita gunakan kunci palang seperti ini. Kita congkel sealnya seperti ini. Kita tahan begini, pelan-pelan, takutnya pecah. Muter terus sampai terlepas. Nah, kita tidak perlu menggetoknya pakai palu ya, cukup kita congkel-congkel perlahan, karena kalau digetok pakai palu ininya ini rawan pecah. Jadi kita cukup congkel pelan-pelan seperti ini. Nah, terlihat sininya sudah kena seperti ini. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan bensin seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan lap untuk membersihkan sisa-sisa kerak di dalam seperti ini. Ini juga berfungsi bagi sampean yang nggak punya kompresor ya. Kalau ada kompresor kita semprot aja seperti ini.
Kita bersihkan semuanya dulu. Ini asnya kita bersihkan. Nah, kita bersihkan seperti ini, luar dalam pakai ini, terus kita semprot. Kita lap. Kemudian bagian sulingnya kita cuci juga. Seperti ini. Bagian pernya kita bersihkan juga. Bila perlu lakukan ketok-ketok ini supaya karat atau ini pada nempel keluar, lepas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasang seal yang barunya. Ini kita gunakan seal yang baru yang ukurannya sama. Kita pastikan dulu ukurannya sama ya. Ini pas. Kemudian kita pasang di sini. Cari laher bekas yang ukuran 6301. Untuk motor Supra, Beat, Vario, Mio itu sama, pakai laher 6301 seperti ini. Nah, kemudian kita ketok pakai palu begini. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan alat, tapi tidak mungkin ya Anda mempunyai alat untuk itu ya. Ada cari aja laher bekas seperti ini, kecuali bengkel ya, dia akan menyediakan alatnya. Aku karena sering buatnya, jadi aku buat alat sendiri seperti ini alatnya. Kita menggunakan laher 6301 juga, ambil luarnya, terus kilas, terus begini caranya. Sama ya, sarannya juga sama seperti ini. Jika ketahuan lurusnya, nih dudukan penguncinya. Nah, terus kita pasang lagi ring pengunci silnya sini. Ini bersihkan juga tutup silnya seperti ini. Kita pasang, kemudian kita pasang kembali. Caranya itu kita masukkan dulu sulingnya lagi seperti ini. Ini hanya satu contoh ya. Seperti ini, kita masuk sulingnya, kita pasang di posisi sini, kemudian kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan juga asnya lagi seperti ini. Nah, pastikan semuanya bersih dulu ya teman-teman. Kemudian bautnya kita pasang lagi seperti ini. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, nah tinggal kita memasukkan olinya. Ukuran olinya yaitu untuk Supra itu antara 65 sampai 75. Nah, sementara kita akan pasang 65. Anda bisa menggunakan oli kemasan yang sudah ada tuh di toko-toko. Kalau saya menggunakan olinya oli ini, khusus untuk oli shock. Kita ambil 65 aja. 65 cc atau 65 mili. Takarannya aku bikin sendiri dari botol oli Gardan. Nah, di oli Gardan itu seperti itu kan ada ukurannya ini 30, 50, 70, 80. Nah, di sini ada 60. Saya akan menggunakan 65 cc berarti sampai di sini ya.
Ini udah 65 cc. Lihat, kita masukkan. Atau Anda juga bisa menggunakannya itu seperti ini. Masukkan dulu pernya, terus tekan seperti ini, baru masukkan olinya. Pastikan olinya itu sampai garis. Ada kan garis bekas ini, bekas pengunci ringnya, itu pastikan olinya sampai situ. Itu artinya itu ukuran olinya yang pas itu adalah seperti itu. Kita masukkan dulu olinya. Nah, di sini terlihat sangat penuh. Terus kita tarik, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, jangan langsung masukin per ya, karena nanti olinya akan keluar. Kita pastikan dulu olinya turun dulu, baru kita masukkan pernya. Nah, kita masukkan pernya, terus kita tes, turunkan. Nah, seperti ini, pas kan olinya segini. Nah, kemudian kita tarik dan kita pasang kembali seperti ini. Pasang tutupnya lagi, tahan ya, capit dengan kaki, terus dorong ke bawah. Ringnya kita pasang lagi. Pastikan ringnya berada di posisi pas ya. Kita dorong pakai uping lagi. Sudah selesai. Ini pemasangan penggantian oli seal shock udah selesai. Sangat mudah kan teman-teman? Oke, tunggu video selanjutnya dari saya.